konnichiwa, konbanwa, ohayo gozaimasu. Buat minasan yang nonton video ini, kite kurete hontou ni arigatou gozaimasu. Mite kurete mo hontou ni arigatou gozaimasu. Hontou ni kansashimasu. Mohon maaf atas inactivity yang cukup lama ya, saya menghilang ya. Karena saya harus restudy lagi ya, belajar ulang untuk bisa menutur N5 ya di channel ini ya, karena mengajar atau men-sharing ini cukup kritikal kalau salah ya, makanya sebisa mungkin saya harus banyak belajar agar tidak ada kesalahan ilmu atau info yang saya berikan. Oke, terima kasih. Hai, naraba hajimemasu. Hai. Dalam video sebelumnya ya, pembahasan selanjutnya kita akan belajar cara mengucapkan kata dalam bahasa Jepang. Tapi sebelum itu kita akan belajar yang namanya silabel atau suku kata. Hai, di sini adalah contoh pengucapan cara baca huruf jika bertemu dengan huruf apa ya. Hai, belajar pengucapan cara baca huruf N jika terletaknya di depan huruf B, P, M. Hai, B, P, dan M. Maka huruf N dibaca menjadi M. Hai, contohnya apabila huruf N ya terletak di depan huruf B, P, dan M. Hai, misalnya ada kata binbo. Di sini kan di depan huruf N-nya ada huruf B ya. Seperti ini rumusnya. Jadi N-nya dibaca huruf M, jadi bimbo. Jadi bukan binbo ya, walaupun ini tertulis huruf N di sini. Dan juga di sini yang sering kita dengar ya, kayak misalnya senpai, senpai. Sebenarnya cara bacanya bukan senpai, tapi senpai. Senpai, senpai. Hai, yang ketiga ada shinbun. Di sini tertulisnya shinbun, tapi kita baca shimbun karena ada huruf B. Dan yang terakhir ada kanpai, ada bersulang, kanpai, tapi dibacanya kampai, kampai karena ada huruf P. Hai. Hai, sugi wa apabila huruf N terletak di akhir kata. Nah, seperti di contoh yang tadi ada kata sinbung ya. Di sini tulisannya kan sinbun ya, tapi kenapa saya tulis sinbung? Karena ini kalau huruf N ada di akhir kalimat menjadi eng ya. Jadi eng, jadi taksan menjadi taksang, nihon menjadi nihong, dan kaban menjadi kabang. Hai, ini yang harus diingat ya. Ini menjadi huruf eng. Kalau huruf N ada di akhir ya. Oke, selanjutnya panjang vokal. Nah, ini adalah penjelasan yang sangat saya tekankan ya. Karena ini cukup penting karena bisa berbeda artinya kalau panjang pendeknya kita salah ya. Misalnya ada yasashi. Yasashi ini dibacanya panjang shi-nya ya karena ada huruf i. Dan ada oishi, ada okashi, dan ada tanoshi. Hai, jadi i-nya dibaca 2 kali ya, bukan yasashi i, bukan oishi i, jadi oishi. Jadi vokalnya panjang. Nah, di sini perpanjangan vokal itu ada di 5 huruf vokal ya. Ada di 5 huruf vokal. Itu ada semua. Mau dari huruf A sampai huruf I itu ada. Dan ini ada vokal dari huruf U ya. Ada gyunyu. Gyunyu itu artinya susu sapi. Dan ada kuki, itu bukan cookies ya, tapi artinya udara. Kuki. Sengaja saya tulis dalam huruf hiragana ya, untuk minasan yang sudah belajar hiragana dari video sebelumnya bisa mengerti apa maksudnya gitu ya. Dan ada jiu yang artinya kebebasan. Hai. Jadi penambahan vokal otomatis vokal dibaca lebih panjang ya.
Hai, segiwa ada panjang vokal E. Ada dua tipe huruf E yang ditulis dengan hiragana E maupun dengan huruf I. Nah, di sini ada dua tipe ya panjang vokal. Hai, kita mulai dulu dari huruf E. Biasanya kalau dalam romaji ya bakal ada garis di atasnya ya. Ini yang menandakan kalau hurufnya tuh harus dibaca panjang ya. Hurufnya harus dibaca panjang. Kalau ada kalau ada garis ini ya. Soalnya kan minasan kan pasti ada beberapa yang masih awal tuh menggunakan Google Translate untuk cara baca sesuatu, tapi ada garisnya nih di atas. Nah, ini dibacanya panjang ya minasan. Contoh onesang. Hai onesang. Ada juga ini cuman bikuri aja, cuman kaget ya. Jadi cuman tulisan doang. Ada juga ega. Ini dibacanya bukan eiga ya, tapi dibacanya ega yang artinya film. Ada juga sensei. Nah, ini yang sering kalian mungkin sering dengar ya. Kalau kita membacanya tuh sensei, sensei, sensei. Tapi sebenarnya yang benar itu bukan yang benar ya. Benar itu relatif, tapi cara bacanya orang Jepang itu bukan sensei, tapi sensei. Sensei, sensei, sensei. E-nya panjang ya, sensei, bukan sensei. Walaupun ditulis dalam huruf I. Karena kalau huruf vokal E bertemu dengan huruf I, maka dibacanya panjang, double vokal. Hai. Yang kedua ada seida. Nah, ini baca bukan seida juga ya, tapi seida. Hai, watashi no seida. Hai, salah saya. Yang keempat ada seikatsu. Dibacanya ya seikatsu. Tulisannya seikatsu, tapi dibacanya seikatsu. Hai, segiwa yang kedua panjang vokal huruf O. Nah, dalam huruf O ini sama seperti huruf E. Bedanya panjangnya huruf O ini bisa ditambah panjangkan jika bertemu dengan huruf U, minasan. Kayak contoh Tokyo. Ini ibu kota Jepang ya, Tokyo. Yang kedua kokosei yang artinya SMA. Ada juga owen. Owen tuh artinya dukung ya, dukungan. Imamade oen shite kurete hontou ni arigatou gozaimasu. Terima kasih telah mendukung saya sampai sekarang. Hai. Gakko. Gakko itu artinya sekolah ya. Watashi wa gakko ni ikimasu. Saya pergi sekolah. Hai, ada juga oki. Ada yang artinya besar ya. Ada juga to. Ada juga kori yang artinya es ya. Ada juga toi yang artinya jauh. Dan juga ada penambahan lagi ya terkait kecil ya. Kecil. Ini bukan su ya, tapi kecil. Digunakan untuk menggandakan. Hai, menggandakan apa sih? Hai, di sini huruf kecil digunakan untuk menggandakan konsonen. Hai, huruf konsonen ya. Huruf N juga dapat digunakan untuk menggandakan konsonen. Contoh, ini jika menggandakan konsonen dengan huruf kecil ya. Ini kan keka, dibacanya keka, keka. Ada aknya, ada penekanannya di situ. Keka, keka. Ada juga gakko, gak. Nah, gaknya ini ya, jadi bukan gakko tapi gakko. Ada penekanan di situ, ada. Nah, korewa cotto ya by desu ne. Kita skip dulu. Ada juga yappari. Yappari bukan yapari tapi yappari. Nah, di sini juga ada minna. Nah, ada penekanan konsonen E ya, N maksud saya. Ini bukan dibaca mina tapi minna. Ada juga donna, konna, dan konnichiwa. Bukan konnichiwa tapi konnichiwa. Ada penekanan huruf N di situ.
Hai, minasan, pembahasannya mungkin sampai sini dulu ya, dan next episode kita akan membahas partikel ya. Hai, saisho kara saigo made mite kurete hontou ni arigatou gozaimasu. Dewa, itsurei itashimasu.